Selamat datang di Cahaya Kisah Islami, tempat di mana kita menggali hikmah dan pelajaran dari perjalanan para nabi dan hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kisah-kisah penuh kebijaksanaan, ada satu sosok misterius yang kerap memikat hati umat Islam. Sosok ini dikenal bukan hanya karena ilmu dan rahmat yang dianugerahkan kepadanya, tetapi juga karena keberadaannya yang tetap menjadi tanda kebesaran Allah hingga kini. Dialah Nabi Khidir alaihi salam. Seorang hamba Allah yang penuh rahasia, yang kisahnya telah menginspirasi umat manusia dari zaman ke zaman. Siapkah Anda untuk menyelami kisah penuh hikmah ini? Mari, bersama kita telusuri perjalanan Nabi Khidir, sebuah kisah yang mengajarkan kebijaksanaan, kesabaran, dan keimanan yang mendalam. Selamat menyaksikan. Kisah Nabi Khidir alaihi salam memiliki tempat yang sangat istimewa di hati umat Islam. Dalam Al-Quran, kisah beliau tercantum secara khusus dalam surat Al-Kahf, tepatnya pada ayat 65 hingga 82. Selain itu, sosok Nabi Khidir juga beberapa kali disebutkan dalam hadis, memperkuat keberadaan dan peran pentingnya dalam sejarah Islam. Namun, keberadaan Nabi Khidir seringkali memunculkan beragam pendapat dan interpretasi di kalangan para ulama dan cendekiawan. Sebagian berpendapat bahwa Nabi Khidir bukanlah seorang nabi, melainkan seorang hamba Allah yang sangat saleh, diberkahi rahmat, kebijaksanaan, dan ilmu yang luar biasa. Keberadaan Nabi Khidir sering dikaitkan dengan berbagai interpretasi yang berbeda-beda, khususnya terkait statusnya sebagai nabi atau hanya seorang wali Allah. Pendapat bahwa beliau bukan seorang nabi muncul dari pandangan bahwa Nabi Khidir adalah sosok hamba pilihan Allah yang diberikan kemampuan luar biasa dan pemahaman mendalam akan ilmu yang tak dimiliki kebanyakan manusia. Dalam konteks ini, beliau dianggap sebagai figur teladan bagi umat manusia dalam hal kepasrahan, keimanan, dan ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, ada pula pendapat yang tegas menyatakan bahwa Nabi Khidir memang seorang nabi, mengingat beberapa kisah dalam Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa beliau memiliki mukjizat serta kemampuan istimewa yang hanya diberikan kepada nabi. Salah satu buktinya adalah pertemuan Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam yang menjadi sorotan utama dalam surat Al-Kahf. Dalam peristiwa tersebut, Nabi Khidir menunjukkan kebijaksanaan dan pengetahuan yang tak terjangkau oleh Nabi Musa, meskipun Musa sendiri adalah salah satu Nabi Ulul Azmi yang memiliki kedudukan tinggi. Nama Khidir atau Hidrir yang disematkan kepada Nabi Khidir bukanlah nama asli beliau, melainkan sebuah julukan yang bermakna hijau. Julukan ini terkait dengan salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Khidir, yakni mukjizat yang diberikan Allah berupa kemampuan mengubah tanah tandus menjadi subur dan hijau. Hal ini menjadi simbol kesuburan dan kehidupan yang selaras dengan makna nama tersebut. Julukan ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa setiap kali Nabi Khidir melakukan salat di atas hamparan kulit putih, tempat tersebut tiba-tiba berubah menjadi hijau. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kehadiran beliau membawa keberkahan dan keajaiban yang nyata, menjadi salah satu alasan mengapa beliau mendapatkan tempat khusus dalam keyakinan umat Islam. Dari segi silsilah, Nabi Khidir disebutkan sebagai keturunan Nabi Nuh alaihi salam melalui jalur Sem, salah satu putra Nabi Nuh. Hal ini menegaskan bahwa beliau berasal dari garis keturunan yang diberkahi dan memiliki kedekatan dengan Allah. Kendati demikian, detail mengenai kehidupan pribadi dan perjalanan dakwah Nabi Khidir tidak banyak diungkapkan dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga sering menjadi bahan kajian mendalam di kalangan ulama dan sejarawan Islam. Kisah pertemuan Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir alaihi salam merupakan salah satu narasi paling inspiratif dalam Al-Quran, yang diabadikan dalam surat Al-Kahf ayat 60 hingga 82. Meskipun nama Nabi Khidir tidak secara eksplisit disebutkan dalam ayat-ayat tersebut, para ulama sepakat bahwa sosok hamba Allah yang dimaksud adalah Nabi Khidir. Kisah ini mengandung banyak hikmah dan pelajaran yang relevan bagi kehidupan manusia, terutama dalam hal kesabaran, ilmu, dan takdir ilahi.
Kisah ini berawal dari sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Musa oleh kaumnya. Mereka bertanya, siapakah orang yang paling berilmu di dunia? Karena Nabi Musa adalah seorang nabi yang dikaruniai pengetahuan luas, beliau menjawab bahwa dirinyalah orang yang paling berilmu. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Musa atas pernyataannya tersebut, karena di antara hamba-hambanya, ada seseorang yang memiliki ilmu khusus yang belum diketahui oleh Nabi Musa. Setelah menerima teguran ini, Nabi Musa segera menyadari kekeliruannya. Dengan penuh kerendahan hati, beliau bertaubat dan memohon kepada Allah untuk memberinya kesempatan bertemu dengan hambanya yang berilmu tersebut agar dapat belajar darinya. Allah mengabulkan permintaan Nabi Musa dan memberikan petunjuk mengenai cara menemui Nabi Khidir. Nabi Musa diperintahkan membawa seekor ikan, dan tempat di mana ikan itu hilang akan menjadi lokasi pertemuannya dengan hamba Allah yang dimaksud. Dengan penuh semangat, Nabi Musa memulai perjalanan bersama seorang pembantunya. Dalam perjalanan panjang itu, mereka akhirnya tiba di suatu tempat. Tanpa diduga, ikan yang mereka bawa melompat ke laut dan menghilang. Pembantu Nabi Musa kemudian memberitahu Nabi Musa tentang kejadian tersebut, dan Nabi Musa segera menyadari bahwa itulah tanda dari Allah. Tempat tersebut adalah lokasi pertemuannya dengan Nabi Khidir. Setelah berjalan kembali ke arah tempat ikan itu hilang, Nabi Musa akhirnya bertemu dengan Nabi Khidir, seorang laki-laki yang berdiri di atas batu di tempat bertemunya dua lautan. Dalam Al-Quran, Nabi Khidir digambarkan sebagai hamba Allah yang dianugerahi rahmat dan ilmu dari sisinya. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu Nabi Khidir adalah pengetahuan khusus yang diberikan langsung oleh Allah. Ketika bertemu Nabi Khidir, Nabi Musa dengan rendah hati meminta izin untuk belajar darinya. Nabi Musa berkata, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar dari apa yang telah diajarkan kepadamu, untuk menjadi petunjuk?" Namun, Nabi Khidir mengingatkan Nabi Musa bahwa ia tidak akan mampu bersabar atas apa yang akan disaksikan, karena Nabi Musa belum memiliki pengetahuan tentang hikmah di balik tindakan-tindakannya. Nabi Musa pun bersumpah bahwa ia akan bersabar dan tidak akan bertanya apapun kecuali diizinkan. Nabi Khidir akhirnya setuju untuk mengajari Nabi Musa, tetapi dengan syarat bahwa Nabi Musa tidak boleh mengajukan pertanyaan hingga Nabi Khidir sendiri menjelaskan tindakannya. 1. Perahu yang dirusak. Perjalanan mereka dimulai dengan menaiki sebuah perahu milik orang miskin. Saat di tengah perjalanan, Nabi Khidir tiba-tiba merusak perahu tersebut dengan cara melubanginya. Tindakan ini membuat Nabi Musa terkejut, sehingga ia spontan bertanya, "Apakah engkau melubanginya untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat suatu kesalahan yang besar." Mendengar ini, Nabi Khidir mengingatkan syarat yang telah disepakati sebelumnya. Nabi Musa segera meminta maaf dan berjanji untuk lebih berhati-hati. 2. Anak yang dibunuh. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka bertemu dengan seorang anak kecil. Tanpa alasan yang jelas, Nabi Khidir membunuh anak tersebut. Peristiwa ini membuat Nabi Musa kembali tidak dapat menahan diri, sehingga ia bertanya, "Mengapa engkau membunuh jiwa yang tidak bersalah? Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Nabi Khidir sekali lagi mengingatkan Nabi Musa tentang perjanjian mereka, dan Nabi Musa meminta maaf lagi. Kali ini, Nabi Musa bersumpah bahwa jika ia kembali bertanya, maka Nabi Khidir boleh meninggalkannya. 3. Tembok yang ditegakkan. Perjalanan mereka berlanjut hingga mereka tiba di sebuah desa. Penduduk desa tersebut tidak ramah dan enggan memberikan jamuan kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Di desa itu, Nabi Khidir menemukan sebuah tembok yang hampir roboh, lalu ia menegakkannya kembali tanpa meminta imbalan. Melihat hal ini, Nabi Musa kembali tidak mampu menahan rasa penasarannya. Ia berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." Mendengar perkataan ini, Nabi Khidir menyatakan bahwa saatnya mereka berpisah telah tiba. Namun, sebelum berpisah,
Nabi Khidir menjelaskan hikmah di balik tindakannya. Nabi Khidir menjelaskan bahwa semua tindakannya adalah atas perintah Allah, bukan kehendaknya sendiri. 1. Perahu yang dirusak. Perahu itu milik orang-orang miskin yang mencari nafkah di laut. Nabi Khidir merusaknya untuk melindungi mereka dari seorang raja zalim yang merampas semua perahu yang layak. 2. Anak yang dibunuh. Anak tersebut memiliki potensi besar untuk menjadi sosok durhaka yang dapat membawa kesengsaraan bagi orang tuanya yang beriman. Allah berkehendak menggantinya dengan anak yang lebih baik dan lebih saleh. 3. Tembok yang ditegakkan. Tembok itu milik 2 anak yatim. Di bawahnya terdapat harta warisan dari ayah mereka yang saleh. Allah menghendaki agar tembok tersebut tetap tegak hingga anak-anak itu dewasa dan mampu mengambil hak mereka. Setelah menjelaskan semuanya, Nabi Khidir mengakhiri perjalanan bersama Nabi Musa. Kisah Nabi Khidir alaihissalam tidak hanya menarik perhatian karena berbagai peristiwa luar biasa yang menyertai kehidupannya, tetapi juga karena misteri yang melingkupi keberadaan dirinya hingga kini. Dalam tradisi Islam, terdapat perbedaan pandangan mengenai apakah Nabi Khidir masih hidup hingga sekarang dan akan tetap hidup sampai akhir zaman, atau apakah beliau telah meninggal seperti manusia lainnya. Pandangan ini memperkuat status Nabi Khidir sebagai sosok istimewa yang kerap mengundang berbagai tafsir. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa Nabi Khidir memiliki umur yang sangat panjang, bahkan diyakini hidup hingga hari ini dan akan terus hidup sampai hari kiamat. Hal ini didasarkan pada kisah Nabi Adam alaihissalam, yang konon pernah berdoa kepada Allah agar orang yang menguburkan jasadnya diberi umur panjang. Allah kemudian mengabulkan doa tersebut, dan orang yang menguburkan jasad Nabi Adam adalah Nabi Khidir. Riwayat ini sering dijadikan landasan oleh mereka yang meyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga kini. Mereka berpendapat bahwa panjangnya usia Nabi Khidir adalah salah satu bentuk keajaiban dan tanda kekuasaan Allah. Dalam tradisi lisan umat Islam, keberadaan Nabi Khidir seringkali dikaitkan dengan berbagai kisah-kisah spiritual, seperti pertemuan dengan orang-orang saleh pada masa-masa tertentu, yang menguatkan kepercayaan bahwa beliau masih hidup dan berperan di bumi. Namun, tidak semua ulama sepakat dengan pandangan tersebut. Sebagian besar ulama menganggap bahwa Nabi Khidir telah wafat seperti manusia lainnya. Pendapat ini didukung oleh riwayat dari beberapa tokoh besar Islam. Misalnya, Abu Bakar An-Nakasi dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa Nabi Khidir telah meninggal dunia. Ia juga mengutip pernyataan Imam Bukhari, yang menolak pandangan bahwa Nabi Khidir masih hidup. Imam Bukhari menggunakan dalil dari hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, di penghujung 100 tahun ke depan, tidak tersisa seorang pun di atas muka bumi ini. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini sering dimaknai bahwa tidak ada manusia yang hidup lebih dari 100 tahun sejak masa Nabi Muhammad. Selain itu, diriwayatkan pula bahwa Ali bin Musa Ar-Ridha, seorang ulama besar dalam Islam, juga menyatakan bahwa Nabi Khidir telah wafat. Dengan demikian, kelompok yang meyakini bahwa Nabi Khidir telah meninggal menganggap bahwa anggapan tentang hidupnya Nabi Khidir hingga kini hanyalah cerita atau mitos yang tidak memiliki dasar kuat. Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai apakah Nabi Khidir masih hidup atau telah wafat, keduanya sepakat pada satu hal, Nabi Khidir adalah hamba Allah yang diberkahi rahmat dan ilmu khusus dari Allah. Beliau menjalani kehidupan dengan peran yang sangat istimewa, sebagaimana yang tercatat dalam surat Al-Kahf dan hadis-hadis Rasulullah. Bagi mereka yang meyakini Nabi Khidir masih hidup, keberadaan beliau dianggap sebagai bagian dari tanda kebesaran Allah, yang mengatur segala sesuatu di luar batas pemahaman manusia. Sementara itu, bagi mereka yang berpendapat bahwa Nabi Khidir telah meninggal dunia, penekanan tetap diberikan pada pelajaran-pelajaran berharga dari kisah hidup beliau. Pandangan ini menunjukkan bahwa kehidupan Nabi Khidir, baik masih berlangsung atau tidak, tetap memiliki tempat penting dalam hati umat Islam. Kisah Nabi Khidir, baik mengenai kehidupannya maupun ajarannya, mengandung banyak hikmah yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan logika manusia. Dalam perjalanan hidupnya,
Tindakan-tindakan Nabi Khidir seringkali terlihat tidak masuk akal bagi orang biasa, tetapi mengandung makna mendalam yang hanya bisa dipahami melalui ilmu khusus yang diberikan Allah kepada beliau. Salah satu pelajaran utama dari kisah Nabi Khidir adalah pentingnya keimanan kepada Allah dalam memahami hal-hal yang berada di luar nalar manusia. Sebagaimana terlihat dalam kisahnya dengan Nabi Musa, apa yang tampak sebagai tindakan yang tidak masuk akal sebenarnya merupakan bagian dari rencana Allah yang penuh hikmah. Kisah Nabi Khidir juga mengajarkan manusia untuk tidak terburu-buru dalam menilai sesuatu. Apa yang terlihat salah atau tidak adil pada awalnya mungkin memiliki tujuan lebih besar yang belum kita pahami. Hal ini menekankan bahwa kebijaksanaan Allah melampaui pemahaman manusia, dan sebagai hamba-Nya, kita harus senantiasa bersabar dan percaya kepada kehendak-Nya. Nabi Khidir adalah simbol kebijaksanaan ilahi dan rahasia yang tidak terbatas. Dalam berbagai tradisi Islam, beliau seringkali dijadikan teladan bagi orang-orang yang mencari ilmu dan kebijaksanaan. Sebagai sosok yang sangat dekat dengan Allah, Nabi Khidir mewakili bagaimana seorang hamba Allah bisa menjalani kehidupan dengan penuh kerendahan hati, ilmu, dan kepasrahan kepada takdir. Keberadaan Nabi Khidir yang penuh misteri juga menambah daya tarik kisahnya, terutama bagi mereka yang mendalami aspek-aspek spiritual dalam Islam. Banyak kisah sufi yang mengisahkan pertemuan dengan Nabi Khidir sebagai bagian dari perjalanan menuju kedekatan dengan Allah. Dalam konteks ini, Nabi Khidir menjadi simbol dari pembimbing spiritual yang membantu manusia memahami hikmah di balik setiap peristiwa. Terlepas dari perbedaan pandangan mengenai apakah Nabi Khidir masih hidup atau telah wafat, yang harus diyakini adalah bahwa beliau adalah hamba Allah yang dianugerahi rahmat dan ilmu istimewa. Kehidupan Nabi Khidir, baik dalam Al-Quran maupun hadis, memberikan pelajaran berharga tentang kesabaran, keimanan, dan kebijaksanaan. Bagi umat Islam, kisah Nabi Khidir bukan sekadar sejarah, tetapi juga sumber inspirasi untuk memahami rahasia kehidupan dan rencana Allah yang seringkali berada di luar jangkauan akal manusia. Dengan demikian, keberadaan Nabi Khidir, baik secara fisik maupun simbolis, tetap relevan bagi umat Islam hingga hari ini. Subhanallah. Kisah Nabi Khidir alaihi salam adalah sebuah perjalanan penuh hikmah yang mengajarkan kita tentang kesabaran, keimanan, dan kebijaksanaan yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki. Sosok beliau menjadi pengingat bahwa tidak semua hal dapat dijelaskan dengan logika manusia, karena ada rahasia Allah yang tak terbatas di balik setiap kejadian. Semoga kisah ini memperkuat iman kita, mengajarkan kita untuk selalu berserah kepada kehendak-Nya, dan memperkaya pemahaman kita tentang makna hidup sebagai hamba Allah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Cahaya Kisah Islami agar kita terus bisa berbagi cerita penuh inspirasi dan pelajaran hidup dari Al-Quran dan hadis. Terima kasih telah menonton. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya.